Persib tampil dominan di babak pertama, tapi di babak kedua ditekan habis-habisan oleh PSM. Persibnya yang menurun atau PSM-nya yang ngegas? Kita bahas di video ini. Ya, di pertandingan terakhir Persib menang dengan skor tipis 1-0, gol diciptakan oleh Anduyung di menit ke-26. Pertandingan berjalan ketat ya. Secara possession juga overall PSM unggul tipis 52% berbanding 48%. Tapi nilai XG atau expected goals Persib unggul jauh 1,66 berbanding 0,26. Itu menandakan bagaimana kokohnya lini bertahan Persib walaupun ditekan habis-habisan di babak kedua, tapi tidak banyak peluang yang bisa diciptakan oleh PSM Makassar. Lalu secara attacking momentum terlihat lebih jelas bagaimana di babak pertama Persib mendominasi total dari awal pertandingan sampai akhir pertandingan dikuasai oleh Persib. Di babak kedua awal-awal Persib sempat unggul ya secara momentum, tapi setelah adanya pergantian pemain dari PSM, Persib juga melakukan kontra strategi. Secara attacking pemain PSM jauh lebih mendominasi, walaupun skor tidak berubah tetap 1-0. Pertandingan sendiri memang tidak mudah bagi Persib karena untuk dalam susunan pemain lagi-lagi Bojan belum bisa bermain dengan full tim karena dia belum bisa memainkan Frans Putros yang terkena akumulasi kartu dan juga Ramon Tanki yang lagi on fire malah cedera sehingga striker hanya menyisakan Andrew Yung saja. Dari PSM sendiri dengan masuknya Thomas Truca itu permainan PSM jauh lebih baik, hasilnya pun menjadi lebih baik. PSM sempat mendapatkan 3 kali kemenangan beruntun sebelum akhirnya draw dengan Persebaya dan terakhir sebelum ketemu Persib kalah kontroversial dari Malut United. Jadi memang pertandingan yang ketat berlangsung antara dua tim ini, dua-duanya menunjukkan kualitas yang baik. Lalu bagaimana detail taktikalnya yang bisa kita bahas dari pertandingan ini, kita bahas satu-satu. Yang pertama di babak pertama tadi dari attacking momentum udah jelas ya kelihatan bagaimana Persib mendominasi permainan. PSM sendiri ya sebagai tim tamu wajar ya mereka bermain lebih bertahan. Bertahannya PSM ini menggunakan mid block compactness. Jadi PSM juga sebenarnya nggak parkir base juga. Dia melakukan defense itu dengan middle block yang compact gitu. Jadi tujuannya adalah menutup sisi central koridor dari Persib. Jadi Persib itu nggak bisa melakukan melakukan progresi dengan mudah melalui sisi tengah. Jadi PSM menempatkan pemainnya di middle block dan jarak antar pemain maupun antar lininya itu sangat rapat sehingga menyulitkan pemain Persib untuk melakukan kombinasi serangan. Selain itu PSM juga menitik beratkan bagaimana menjaga juga secara man-to-man marking ke Lucho. Jadi Persib itu tidak bisa melakukan progresi melalui pivotnya ya. Dalam hal ini Lucho. Jadi Persib harus mencari cara nih bagaimana membongkar pertahanan PSM. Awalnya dengan dicoba dengan umpan-umpan kombinasi, namun rapatnya jarak dari pertahanan PSM menyulitkan itu untuk bisa melakukan progresi. Nah, Persib ya kita tahu ya senjatanya banyak, jadi Persib melakukan serangan dengan banyak variasi. Yang pertama tentu yang sudah banyak diperlihatkan ya pertandingan-pertandingan sebelumnya, karena PSM bertahan dengan kompak, otomatis sisi tengahnya itu padat gitu ya. Akhirnya Persib banyak melakukan switch sides gitu. Switchnya itu bisa menggunakan diagonal long pass, baik itu dari sisi Matrikardi ya yang seringnya ya, dari sisi kanan dilakukannya diagonal long pass ke kiri, lalu di kiri sisinya Berginho yang melakukan kombinasi dengan Dewangga, baik itu Berginho melakukan dribbling one on one gitu ya, ataupun melakukan kombinasi dengan Dewangga yang berlari ke sisi half space. Selain itu Persib juga melakukan switch sides dengan proses umpan dan juga rotasi posisi yang cepat sehingga ada celah yang bisa terbuka. Jadi sebagai contoh di video ini Persib memadatkan posisinya di sisi kanan gitu ya. Lalu Eliano yang ada di tengah juga melakukan pergerakan yang mengecoh lini tengah dari PSM sehingga bola berhasil dilakukan progresi dan Dewangga free nih di sisi kiri. Selain itu Eliano juga di sisi half space tanpa penjagaan peluang terjadi di mana Eliano mendapatkan posisi tembak yang cukup terbuka ya di half space kiri, namun eksekusinya masih belum berhasil gitu. Dan selain switch side tadi mengganti sisi dengan sangat cepat gitu ya, ya Persib juga terkenal dengan rotasi posisinya. Contoh kali ini kelihatan ketika Eliano-nya lari ke sisi kanan ya, Eliano dan Lucho bergerak ke sisi kanan untuk overload sisi kanan. Lalu untuk balance-nya Dewangga yang sebagai left back itu mengisi posisi di defensive midfielder. Progresi terjadi dengan adanya
overload di sisi kanan sehingga lini pertahanan PSM terbuka juga gitu. Nah, selain itu progresi-progresi juga tercipta melalui pergerakan dari lini tengah ya, bisa Eliano, bisa Tom Haye, yang juga kalau misalkan opsi umpannya tertutup, mereka melakukan progressive carries atau mereka melakukan progresi dengan dribble-dribble yang apa ya, yang memutus lini dari PSM sehingga Persib bisa melakukan progresi gitu. Rotasi posisi juga dilakukan oleh Andrew Yung ya. Nah, di pertandingan kali ini Ramon nggak bisa tampil dan memang Ramon dan Yung ini ada perbedaan. Dua-duanya punya keunggulan. Kalau Ramon dari sisi power, dari sisi fisiknya gitu ya. Jadi kebanyakan Ramon itu stay di depan. Sesekali juga dia ke tengah, tapi yang jadi keunggulan dia adalah dia stay di depan untuk mendapatkan bola. Dia bisa menahan bola lalu mengalirkan ke pemain lain, ke rekannya gitu. Nah, kalau Andrew Yung mungkin secara power tidak sekuat Ramon, tapi Andrew Yung itu lebih pandai dalam mencari posisi, dalam bergerak gitu ya, untuk menarik lini pertahanannya PSM. Itu juga yang terjadi pada peluang Persib yang menghasilkan penalti. Bagaimana Andrew Yung apa ya, mengisi posisi di tengah. Jadi Eliano dan Haye bergerak melebar gitu ya, sehingga ada posisi kosong di lini tengah itu diisi oleh Andrew Yung yang sekaligus menarik Yuran untuk lari ke arah dia gitu. Nah, di sini juga Eliano melakukan pergerakan tanpa bola ya, yang itu membingungkan Mufli ini. Karena di ujung kiri ada Berginho juga, jadi dia bingung, dia juga dia nggak bisa apa ya, melakukan man to man marking kepada Berginho karena dia harus stay di posisinya karena Yuran meninggalkan posisinya, dia harus cover posisi Yuran dan Eliano juga melakukan lari gitu. Jadi dia juga harus menjaga Eliano. Otomatis Berginho-nya tidak terkawal karena Kamara juga sisi defensifnya kurang ya di pertandingan kali ini. Sehingga Berginho-nya kosong, one on one lawan Mufli dan ya terjadilah penalti yang sayangnya gagal dieksekusi oleh Andrew Yung, walaupun Andrew Yung berhasil menebus kesalahannya dengan mencetak gol melalui sundulan pada tendangan corner hasil dari penalti yang gagal tersebut gitu. Jadi di babak pertama walaupun gol hanya satu dan melalui set piece, tapi terlihat bagaimana Persib sebenarnya dengan variasi attackingnya berhasil membuat middle blocknya PSM itu tidak efektif sebenarnya gitu. Untuk sisi serangan sendiri PSM juga tidak banyak melakukan serangan, otomatis lebih banyak melakukan direct pass yang dengan mudah diantisipasi oleh Barba dan Mas Ricardo. Nah, di babak kedua ada perbedaan, ada perubahan strategi. PSM bermain lebih menyerang, dia melakukan agresif territorial occupation. Jadi dia menaikkan attacking line-nya mereka gitu. Jadi garis penyerangannya PSM ini naik tinggi, terlihat di sini ya dengan formasi 2-4-4 pada saat menyerang. Bagaimana lini tengah dan lini depan itu jaraknya tidak terlalu jauh. Nah, ini itu membuat PSM itu bisa melakukan kombinasi umpan ataupun juga counter press dan second ball dan memenangi second ball, sehingga banyak bola bergulir itu di middle third dan juga defensive third-nya Persib karena jumlah pemainnya PSM nambah banyak tuh di situ gitu. Apalagi PSM memasukkan pemain yang secara secara power, secara fisik lebih kuat ketimbang penggantinya, seperti Rizky Fandi dimasukkan menggantikan Akbar Tanjung, dan yang paling penting dia PSM memasukkan Alex Tanki menggantikan Kamara sebagai strikernya. Alex Tanki sendiri sosok striker yang mirip-mirip Ramon juga gitu ya, yang secara power, secara fisik kuat dalam holding up the ball. Apalagi para pemain lain seperti Savio dan juga Medina itu juga pemain-pemain yang kuat secara fisik. Jadi banyak terjadi duel fisik juga di lapangan tengah dan defensive third-nya Persib gitu ya. PSM banyak melakukan serangan juga, sehingga memang secara possession, secara penyerangan banyak didominasi oleh pemain PSM Makassar gitu. Terlihat juga di momen ini bagaimana banyak sekali pemain PSM yang ada di lini pertahanan Persib, yang otomatis bola lebih banyak dikuasai oleh pemain PSM untuk bisa menciptakan peluang gitu. Nah, ada satu peluang yang berbahaya dari dua shot on target ya. PSM berhasil mendapatkan ruang tembak di dalam kotak penaltinya Teja Paku Alam gitu ya. Itu juga hasil dari bagaimana overloadnya PSM di sisi kanan, banyak pemain PSM di situ yang menyebabkan mereka bisa melakukan counter press sehingga bisa menciptakan peluang dari Medina yang berhasil ditepis oleh Teja Paku Alam gitu. PSM juga mencoba menduplikasi idenya Malut ya untuk menciptakan goalkeeper distribution trap, memanfaatkan distribusi bola dari Teja yang kurang sempurna. Untuk serangan sendiri
PSM banyak menyerang melalui sisi sayap, utamanya sisi kiri, di mana di sana ada Victor Luis ya, seorang back sayap kiri yang mungkin arguably salah satu back kiri terbaik di Indonesia sekarang, di Liga Indonesia sekarang ya, karena dia bisa melakukan crossing yang bagus, dia bisa melakukan penetrasi yang bagus, secara fisik juga dia kuat, jadi memang cukup merepotkan keberadaan dari Victor Luis di pertandingan kali ini. Dia banyak duel juga dengan William Barros, dengan Eliano Reinders ya, setelah Kakang diganti, dan itu terjadi duel-duel yang cukup menarik di situ. Nah, Persib sendiri melakukan counter strategi, Persib melakukan defensive compactness dengan cara low block ya, tapi tidak parkir bus panjang babak. Persib juga tetap melakukan serangan dengan transisi cepat, yang itu pun sebenarnya berhasil menciptakan peluang buat Persib. Terlihat PSM banyak menyerang dari sisi sayap. Ketika menyerang dari sisi kiri, Persib di sana ada William Barros, ada Eliano yang membuat pemain PSM itu tidak nyaman dalam melakukan crossing. Selain itu di kotak penalti juga Persib menempatkan 4 sampai 5 pemain sebenarnya, itu juga untuk melakukan intercept terhadap crossing-crossing dari pemain PSM. Jadi PSM bisa menyerang tapi crossingnya pun tidak bisa nyaman. Kalaupun masuk ke kotak penalti berhasil dihalau oleh para pemain Persib. Sedangkan kalau nyerang yang dari kiri, di sana ada Barba, ada Lucho yang melakukan cover gitu ya. Ada juga Sadil juga menutup sisi half space-nya, dan William Barros, Eliano ikut masuk ke kotak penalti untuk menambah jumlah di kotak penalti, sehingga kalaupun bisa dilakukan crossing, kemungkinan besarnya dimenangkan oleh Persib yang unggul jumlah di kotak penalti gitu. Kalaupun crossing itu bisa masuk ke kotak penalti, para back Persib yang unggul duel di udara juga dengan mudahnya melakukan halauan. Jadi ketika bola dari kanan, yang jaga Barros dan Eliano, yang di kotak penaltinya ada Barba, ada Matrikardi, ada juga Cesar. Ketika nyerangnya dari kiri, yang ngejagain ada Barba, ada Sadil juga kadang membantu, dan di kotak penaltinya ada Matrikardi, ada Julio Cesar, ada Eliano dan William Barros juga kadang-kadang membantu. Persib juga melakukan serangan balik yang berbahaya. Ketika Persib mendapatkan bola, Persib langsung melakukan transisi cepat. Namun sayang, eksekusi akhir dari para pemain Persib ini masih perlu improvement, masih perlu perbaikan. Nah, dan pertandingan sendiri berjalan dengan sangat ketat. Faktor pembedanya adalah bagaimana di pertandingan kali ini Persib berhasil memanfaatkan satu peluang melalui set piece yang crossing dari Tom Haye disundul dengan akurat oleh Andrew Yung. Skor akhir 1-0 untuk Persib. Jadi kalau menjawab pertanyaan di awal video tadi, Persibnya yang menurun atau PSM-nya yang ngegas? Betul, PSM-nya yang ngegas, dan bukan berarti Persib kalah tenaga gitu ya, sehingga mau nggak mau harus bertahan. Itu memang pada akhirnya pilihan dari Bojan memilih untuk melakukan low block plus fast transition tadi gitu. Karena Bojan pasti punya banyak perhitungan. Kalau kalau meladeni gitu, Persibnya nyerang juga secara resiko pasti lebih berbahaya gitu. Sehingga Persib memilih melakukan low block, dan walaupun secara possession PSM unggul jauh gitu ya mungkinnya di babak kedua, tapi sama sekali tidak ada peluang berbahaya yang uh, terjadi di gawangnya Teja Paku Alam, kecuali satu tendangan dari Medina tadi ya. Itu pun sebenarnya tendangannya nggak open banget, sudutnya pun cukup sempit sehingga Teja berhasil melakukan shot stopping gitu ya. Jadi pertahanan Persib itu kuat bukan semata-mata karena TJ-nya jago ya, TJ juga jago ya, tapi sistem pertahanan Persib sendiri berhasil meminimalisir serangan-serangan PSM, sehingga sepanjang pertandingan 90 menit atau 45 menit lah yang PSM-nya itu benar-benar dominan gitu ya, hanya satu aja shot on target yang berbahaya yang terjadi ke gawangnya Teja. Tadi ada, menurut SofaScore ada 2 shot on target, yang satu itu tendangan jarak jauh dari Revi Fandi yang tidak berbahaya, yang mudah aja ditangkap oleh Teja Paku Alam. Jadi memang di babak kedua Persib keserang terus, tapi bukan Persibnya yang menurun gitu. Memang uh, itu strategi dari Persib, strateginya berjalan dengan baik, pemain juga bermain dengan baik, terutama di sisi pertahanan, sehingga PSM yang sebenarnya secara materi pemain juga cukup bagus, tidak bisa mendapatkan peluang bersih yang berbahaya, apalagi sampai tercipta gol. Dan mau dibilang ugly win juga ya nggak apa-apa, dalam kompetisi yang panjang ini kadang-kadang ugly win juga justru itu yang membedakan antara tim juara dan yang tidak juara. Kalau main bagus terus menang ya normal aja. Ini katakanlah ugly win, mainnya tidak indah gitu ya, tapi tetap menang. Itu yang bikin sebuah tim itu bisa terus bersaing di jalur juara, bahkan bisa sampai
juara, dan Bojan dan tim pelatih yang lain udah fasih lah dalam hal ini. Jadi mereka bisa mengkalkulasi kapan harus all out attack, kapan harus bermain apa ya, bermain realistis gitu ya dengan memperkuat pertahanan, dan memang sangat kuat pertahanan dari Persib. Itu aja analisa dari saya ya tentang pertandingan antara Persib melawan PSM. 3 poin lagi dari Persib. Selanjutnya Persib akan away ke Persik Kediri dan menutup putaran pertama dengan pertandingan kandang melawan Persija Jakarta. Itu aja analisa di pertandingan kali ini. Terima kasih.